para praktisi ini butuh validasi. Kira-kira kalau kami sudah melakukan strategi ini tuh benar nggak sih gitu. Nah, kira-kira fundamentalnya apa sih gitu. Nah, ini ada validasi. Nah, hari ini kita kenapa sengaja bicara apa bisa jadi semacam validasi gitu ya, Cindy. Iya betul Pak. Ya. Mungkin ya lanjut aja ya Pak. Mungkin bagaimana ya Pak Oke. nanti apa mengenai asal usaha di strategi corporate itu gimana sih Pak gitu? Apakah ada eh, dasar-dasarnya? Kenapa kok ada strategi corporate ini ke depan gitu? Bagaimana ya Pak untuk itu Pak? Ya. Nah ini sudah di apa namanya ada beberapa tampilan ya. Sebelumnya di outline ini. Jadi Bapak Iya. Ibu pelaku bisnis maupun juga beberapa peserta dari akademisi mungkin kalau kita bicara validasi sebuah strategi itu selalu bermuara pada kurang lebih hal-hal ini gitu ya. Mulai dari teori industrial organization gitu ya atau bahkan juga teori organisasi ekonomi, kemudian ada transaction cost ekonomi gitu ya. Ada beberapa BUMN atau beberapa konglomerasi bisnis keluarga itu mereka membuat banyak sekali layanan-layanan itu sebetulnya untuk ini supaya tidak ada uang keluar. Jadi keluarkan keluarkan uang dari kantong kanan masuk kantong kiri gitu ya. Jadi itu sebetulnya mengurangi transaksi. Kemudian ada logika dominan, kemudian teori real option gitu ya. Bahkan sampai ke teori agensi. Teori Hmm, agensi, kemudian ada teori sumber daya. Nah, ada orang bicaranya kita meskipun berbisnis sesusah apapun industrinya, tapi kalau sumber daya kita kuat, ya kita tetap bisa menang. Nah, itu sebetulnya arah orientasinya di sini, di teori berbasis sumber daya ini gitu. Nah, jadi sebetulnya apapun strategi yang dilakukan di pasar itu sebetulnya selalu bermuara pada komponen-komponen ini sini. ya betul Pak. Iya. Tapi mungkin dari ini Pak awal Mas teori strategi bisnis corporate itu gimana ya Pak gitu kan? Ini pasti kita diawali dari dasar gitu kan Pak untuk mengetahui ke muara tersebut gitu untuk membahas sumber daya gimana itu Pak? Iya, terima kasih Menarik Cindy. soalnya Pak. Ya, saya mau bicara asal usulnya dulu ya. Coba ke Iya. materi berikutnya, slide berikutnya kali ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara strategi korporat itu diawali pada tahun 1961 ya. Di tahun 1961 itu Candler itu mencoba mempropos satu konsep baru yang disebut sebagai strategi and structure. Nah, kenapa kita memasukkan structure? Ternyata pada saat itu ya, pada pola manajemen yang lama, kekuatan dari sebuah perusahaan itu ditentukan struktur organisasinya. Jadi semakin besar struktur organisasi itu mengindikasikan kekuatan korporasi juga semakin besar. Makanya kalau kita perhatikan perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur besar ya, yang multinasional company seperti General Electric atau misalnya perusahaan-perusahaan besar lain yang sudah turun temurun gitu ya, nah, itu selalu memiliki struktur yang besar begitu ya, struktur yang besar. Nah sehingga pada tahun itu tahun 1961 strategi itu mengikuti struktur ya. Eh, ini mohon maaf mungkin suaranya Cindy menggema ya, mungkin di mute dulu ini. Oke. Eh, apakah suara saya jelas? Cukup jelas ya. Oke. Nah, Ya, jelas Bapak. oke, terima kasih. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan sekarang, apakah strategi follow structure itu masih relevan gitu ya? Ya, padahal Iya. sekarang kalau kita bicara startup, kalau banyak sekali startup, sorry suara saya sepertinya menggema ya. Mungkin eh, coba dites lagi Bapak. Iya, kalau sekarang apakah jelas? Sudah jelas Bapak? Oke. Bisa bisa di. Kalau oke terima kasih. Nah sekarang itu beberapa startup itu justru menggunakan pola slim and flat ya strukturnya itu.
Bahkan ada beberapa perusahaan justru pakai virtual team. Jadi timnya ada di Kuta, Bali gitu ya. Laptopan di sana, dikirim email ke London gitu. Jadi sebetulnya strategi itu sangat berkembang ya. Bahkan pada tahun 1965, nah waktu itu dipelopori oleh Christensen ya dari Harvard Business School. Nah barulah kita bicara business policy. Nah pada saat itu business policy ini hanya sebuah mata kuliah sebetulnya. Mata kuliah di sana belum belum menjadi sebuah satu bidang ilmu tersendiri. Tapi semakin ke sini ternyata diskusi tentang strategi korporat itu semakin semakin besar. Nah, sehingga muncul beberapa konsep yang dikemukakan oleh Ansoff misalnya ya. Waktu itu di korporat strateginya Ansoff itu ada beberapa pembagian. Apakah perusahaan kita mau fokus di ekspansi, ya? Apakah perusahaan kita mau fokus pada penetrasi? Nah, itu sebetulnya dipelopori pada Ansoff pada waktu itu, ya, Igor Ansoff. Nah, kenapa kita semakin ke sini semakin butuh korporat strategi? Ya. Kalau kita bicara masa lalu, kan nggak butuh strategi ya, Cindy ya. Masa lalu itu ya sudah terjadi kan gitu. Masa lalu sudah terjadi, jadi nggak tidak perlu strategi gitu. Nah, akhirnya kalau kita bicara strategi, itu sebetulnya bicaranya adalah untuk masa lalu, ya. Jadi untuk masa lalu. Nah, kemudian kalau kita eh, bicara tentang strategi itu bicaranya masa depan sebetulnya ya. Jadi masa depan perusahaan kita itu mau ngapain sih gitu. Nah, strateginya demikian. Nah, oleh karena itu waktu kita mencoba memformulasi strategi untuk masa depan, ya, itu ternyata yang muncul adalah banyaknya kegagalan. Ya, seringkali saya sampaikan kurang dari 10% perusahaan di seluruh dunia yang berhasil mengimplementasikan strategi. Ya, jadi banyak gagalnya, gitu. Banyak gagalnya. Nah, kenapa kok itu menjadi gagal? Nah, ternyata teori ini merangkum, gitu ya. Saya mencoba menyampaikan secara sekilas ada 3 kegagalan, ya, di dalam kita membuat strategi. Ya, ini juga menarik ya bagi para konsultan di KMMB. eh, Hati-hati dalam membuat sebuah strategi, ya. Kesalahan yang pertama itu adalah kegagalan dalam memprediksi, ya, kegagalan dalam memprediksi. Nah, contoh, beberapa strategi yang disusun di tahun 2018 itu bahkan tidak memprediksi adanya COVID tahun 2019-20. Ya. Terus sekarang kita melihat banyak perusahaan yang melakukan wait and see karena tahun 2024 serba tidak pasti. Sehingga banyak kalau kita bicara BUMN semua wait and see juga. Ya. Dibicara di family business, di private company wait and see juga. Bahkan hampir semua ya perusahaan-perusahaan yang saya kenal itu tahun 2024 cukup fokus ke pengembangan internal kayak gitu. Internal development. Sembari apa? Wait and see. Belum berani untuk investasi. Ya. Hati-hati. Karena apa? Ketika kita salah prediksi itu akan membahayakan. Let's say kita prediksi tahun depan pertumbuhan ekonomi mungkin 5,6%. Ya. Dengan adanya pemilu misalnya sangat mungkin ya turun. Karena apa? Investor-investor luar negeri merasa insecure misalnya. Ya, jadi prediksi itu hati-hati. Maka dalam membuat asumsi itu perlu hati-hati. Yang kedua adalah kegagalan di dalam menentukan formulasi strategi. Ya, misalnya kita bicara sebuah grup. Ya, kalau saya mengutip dari Igor Ansoff, ya, Igor Ansoff mengatakan di sini ada penetrasi, ya. Kemudian di sini ada development, ya. Itu apa namanya market development, ya. Di sini ada product development. Kemudian di sini adalah diversifikasi. Nah, kalau kita salah dalam memformulasi strategi untuk perusahaan-perusahaan, ya, itu akan berbahaya sekali. Ya. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan konsultan yang join pada pagi hari ini melihat penetrasi ini lebih kepada bicaranya market. Ya, ini bicaranya produk. Ini adalah existing, ini adalah new. Nah, kalau misalnya kita salah dalam memberikan formulasi, let's say
Oke, kita mau melakukan diversifikasi. Artinya apa? Kita membuat produk baru untuk pasar baru, ya. Jadi kan berbahaya sekali, ya. Atau paling aman adalah kita mengawali dari penetrasi, ya. Penetrasi kemudian kita kembangkan ke luar pasar grup kita, artinya kita lakukan market development. Nah, setelah itu ketika market development efektif, kita lakukan product development. Jadi produk baru untuk internal kita dulu, internal pasar kita, baru lakukan diversifikasi. Nah, banyak sekali formulasi itu tidak tepat dalam melakukan orkestrasi ini, ya soal timeline, kapan, tahun itu ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah, yang berikutnya, kenapa dalam penyusunan strategi itu bisa gagal? Ya, sekali lagi saya mengatakan yang pertama salah dalam membuat prediksi di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu ya. Kemudian yang kedua kesalahan pada formulasi. Yang ketiga yang sering terjadi adalah keterlepasan. Ya, ini yang salah sekali. Jadi seringkali orang menyusun strategi, let's say saya bikin strategi untuk divisi marketing. Tapi divisi marketingnya, PIC di marketing yang akan mengimplementasi, itu tidak ingin terlibat dalam penyusunan strategi itu. Ada yang seperti itu. Entah karena alasannya privasi data lah, alasannya karena kesibukan meeting sana sini gitu ya. Ya artinya mereka tidak terlibat di dalam menyusun strategi. Nah, seringkali detachment atau keterlepasan ini menjadi trigger munculnya masalah kenapa strategi itu gagal. Nah, oleh karena itu setelah kejadian ini semua, Cindy, maka banyak para praktisi berkolaborasi dengan akademisi, mereka menciptakan satu konsep baru, yang mana konsep itu ternyata diamini dan dipakai di berbagai perusahaan di berbagai negara dan cocok dan valid. Nah, oleh karena itulah muncul namanya teori strategi. Seperti itu, Cindy. Iya, Pak. Oh, baik, Pak. Kenapa? Iya, jadi dari teori tersebut ya, kenapa kita adanya strategi ini, strategi global ke depan gitu, sehingga eh, jadi tahu gini, gimana sih asal usulnya, kenapa harus ada strategi gitu. Baik, untuk mungkin selanjutnya bagaimana ya Pak, kalau corporate strategi itu diterapkan gitu, baik dari formulanya atau implementasinya gitu. Mungkin bagaimana, mungkin Bapak bisa saya kembalikan lagi mungkin ke Pak Badui itu lebih lanjut, lebih jelas lagi ya Pak. Tadi mungkin masih secuilnya gitu, mungkin lebih lanjut atau lebih dalam gitu nanti. Gimana Pak untuk Iya. implementasinya gitu nanti untuk corporate strateginya. Oke. Nah, yang pertama itu ada teori yang kita sebut sebagai industrial organization ya. Jadi di industrial organization itu kita melihat bahwa struktur itu sangat mempengaruhi sebuah kinerja perusahaan, gitu ya. Nah, jadi di tahun-tahun 1961, tahun-tahun awal ada diskusi tentang strategi itu bicaranya adalah struktur, ya. Jadi sangat divisional. Divisi marketing fokus marketing, divisi keuangan fokus keuangan. Akhirnya berantem, marketing maunya development ngabisin duit, keuangan maunya efisiensi gitu ya. Akhirnya nggak cocok. Nah, Iya, semakin ke sini, ini mungkin tahun itu sangat cocok gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan tahun ini apakah cocok? Padahal banyak sekali proyek-proyek atau inovasi-inovasi yang dilakukan di perusahaan itu justru lintas divisi, ya. Jadi ketika lintas divisi itu sebetulnya silo-silo atau keterbatasan antar divisi itu sudah tidak relevan. Ya, sangat mungkin orang keuangan juga mendiskusikan strategi marketing. Ya, misalnya di marketing dia mau melakukan aktivitas bisnis, nah keuangan juga harus tahu, ya, ini kira-kira return on investment-nya berapa persen nih? Ini kira-kira kewajiban terkait pajak berapa nih? Kan pajak kan menjadi apa namanya pengurang net profit ya. iya, Nah, sama di marketing juga demikian. Dia harus melihat aspek keuangan ini sejauh mana. Jangan sampai kita boros ya, kita mau jangka panjang tapi ternyata kita ngabisin duit, akhirnya perusahaan tutup, kan berbahaya sekali. Nah, jadi kalau kita bicara industri ya, sifatnya adalah bukan lagi berbasis perusahaan satu persatu ya, tapi adalah industri. Misalnya dalam satu industri batu bara, di situ ada siapa aja? Ada
Misalnya siapa? Antam itu batu bara bukan ya? Misalnya Inti Inti Ada Tambang, Adaro gitu ya, Fitnas gitu ya, ya Pak. ya Vale dan lain-lain itu banyak sekali. Ya. Jadi kalau kita bicara industri, sebetulnya salah satu alat yang sering kita jumpai itu adalah quarter five force, ya. Jadi ada rival rival kita siapa sih sebetulnya? Kemudian bargaining power of supplier, ya. Kemudian ada bargaining power of buyer. Kemudian ada lagi itu new entrance ya, pendatang baru. Nah, kemudian ada lagi itu substitusi, produk substitusi. Nah, jadi kalau bicara industri selalu banyak banyak stakeholder ya yang terlibat itu banyak sekali. Nah, perusahaan kita di dalam industri ini akan lebih kuat jika bargaining supplier itu rendah. Nah, bagaimana caranya supaya bargaining powernya supplier itu lebih kecil daripada perusahaan kita? Salah satu caranya kita akuisisi. Ya. Betul. Waktu tahun 96 keran impor tepung waktu itu dibuka sama presiden pada tahun itu, pemerintah tahun itu. Akhirnya apa? Banyak sekali perusahaan-perusahaan tepung itu bisa impor dari luar negeri. Nah, akhirnya industri yang paling terdampak apa? Industri mie instan. Betul ya? Nah, mie instan ini kan bahan bakunya tepung. Nah, apa yang dilakukan Indofood supaya supplier waktu itu namanya Bogasari itu menjadi penguasa tuh. Siapa nih perusahaan roti, perusahaan apa mie instan atau bahkan kebutuhan rumah tangga kalau lebaran kan butuh Bogasari tuh ya. Nah, supaya bargaining powernya itu diturunkan, maka mau nggak mau ya supplier si Bogasari diakuisisi sama Indofood. Sehingga Indofood punya bargaining power lebih tinggi sebagai apa namanya perusahaan. Lo harus jualan ke perusahaan Indofood nih, harganya sekian, volumenya sekian gitu. Jadi ada bargaining power. Nah, berikut tapi juga ada satu kasus dalam sebuah industri itu supplier itu powernya luar biasa. Itu terjadi jika ya suppliernya itu satu saja, pembelinya banyak. Pembelinya mungkin bisa empat. Maka supplier itu bisa memodifikasi harga atau di pasar monopoli dijual 1 juta siapa yang mau? Oh, semuanya mau. Oke, saya jual 2 juta yang mau siapa? Oh, yang mau cuma perusahaan 3 dan 4. Akhirnya harganya naik. Oke, kalau gitu saya jual 3 juta. Oh, yang mau hanya perusahaan keempat. Nah, ini ketika monopoli, di industri monopoli, ya, di industri monopoli, maka kekuatan supplier itu besar sekali. Nah, berikutnya, sangat mungkin juga kekuatan buyer itu yang harus kita tekan. Ya, jadi ketika kita buyer-buyer kita, pembeli-pembeli kita tidak punya kekuatan, itu lebih gampang bagi kita untuk jual dengan harga yang murah atau harga yang lebih mahal, gitu ya. Dengan cara apa? Buyer. Jadi perusahaan kita, ya, perusahaan kita bayarnya banyak, ya, bayarnya banyak. Jadi ini perusahaan kita, kita punya buyer 1, 2, 3, 4. Jadi kita jual, ya, kita jual 1 juta, mau beli nggak mau ya udah 2 juta gitu karena nggak ada perusahaan lain gitu ya nggak ada perusahaan yang lain. Nah ini yang menjadi tantangan ketika kita bicara industri itu lebih baik ya lebih baik kita bisa menekan kekuatan supplier dan kita bisa menekan kekuatan buyer. Nah sebetulnya di industri seperti apa sih kita bisa menekan supplier kita ya. Pastikan maka perusahaannya Cindy harus punya banyak supplier. Jangan hanya satu supplier Cindy. Oh gitu ya Pak. Betul sih Pak. Jadi suppliernya harus lebih banyak. Dan sama, supaya buyer itu bargaining powernya juga rendah, Cindy harus punya banyak buyer. Nah, jadi kalau Siap Pak nanti. buyer pertamanya nggak mau beli, dijual ke yang lain. Oke, siap siap Pak. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara Hmm. apa namanya continuum gitu ya, ini namanya kan continuum ya. Kontinumnya itu terbagi mulai dari terfragmentasi atau terkonsolidasi gitu. Sehingga kalau kita bicara terkonsolidasi itu bicaranya monopoli ya. Mungkin
tahun ini distribusi listrik masih monopoli ya, hanya PLN ya. Ya. Terus 2 tahun lalu baru dibuka kalau kita bicara Pertamina, ya sejak dulu Pertamina juga monopoli distribusi bahan bakar, bensin, solar ya. Sekarang sudah dibuka kerannya, sudah mulai ke oligopoli, mulai ke hampir persaingan sempurna. Di situ ada BP, ya, ada Shell, kemudian ada AKR, ya. Nah ini sudah mulai ke persaingan sempurna, sehingga mulai banyak perusahaan yang provide untuk menjual bahan bakar. Kalau listrik ya hanya satu entitas PLN, ya. Tapi kalau kita lihat industri yang besar, eh, sudah ada pemain yang lain ya, oligopoli. Kita diizinkan untuk bikin utility ya, bikin pembangkit sendiri. Nah itu sudah di situ. Nah artinya apa, Cindy? Semakin ke sini, semakin ke kanan, itu terkonsolidasi, keuntungannya lebih tinggi lagi. Jadi ini mohon maaf ya, bukan saya bermaksud mengajari yang jelek ya. Jadi ketika kita bisa melakukan konsolidasi bisnis, artinya kita sudah mengarah ke monopoli, keuntungan kita akan tinggi sekali. Ya, kita lihat sebuah kawasan, ya, di situ perumahannya miliknya siapa, developernya. Kemudian di situ ada bank, banknya miliknya siapa, ya kan? Mall, mallnya milik siapa, itu sudah mulai terkonsentrasi, sehingga uangnya berputar di grup bisnis itu saja. Ya. Nah, tapi semakin ke kiri, semakin terfragmentasi, keuntungan rendah karena banyak perusahaan yang bersaing. Bahkan perusahaan kecil-kecil pun mau bersaing juga di situ. Ya. Kemudian biasanya produknya komoditas. Ya. Dan rintangan masuknya rendah karena UKM pun bisa masuk. Ya, gampang gitu ya. Misalnya perusahaan eh, apa? Perusahaan mie instan. Sebetulnya mie instan gampang sekali itu bikin. Ya, UKM bisa. Atau perusahaan snack, ya snack yang saya perhatikan untuk anak-anak SD itu itu juga gampang sekali itu untuk masuk ke industri itu. Tapi kalau masuk di industri distribusi listrik, wah susah sekali itu, rintangannya sangat tinggi, izinnya luar biasa, ya, bahkan harga pun ditentukan oleh pemain utama, ya seperti itu. Jadi kalau kita bicara industri, sebetulnya secara teoris kekuatan perusahaan kita itu menentukan seberapa besar keuntungan yang bisa kita peroleh. Itulah kenapa ada konglomerasi sini, supaya bisa monopoli. Seperti itu sini. Sini masih ke-mute ini kayaknya. Iya, mohon maaf, Pak. Iya, betul ya, Pak. Dari persen sampai monopoli, kalau udah bisa masuk terkonsolidasi ya, keuntungan kita bisa tinggi gitu, Pak ya. Oke. Dari baik pesaing pun oligopoli hingga monopoli gitu. Dari gimana kita melihat pandangan dari industrial ini gitu ya Pak untuk bertindak gitu. Kalau dari sisi industrial seperti itu, tapi kalau gimana Pak kalau dari sisi ekonomisnya gitu Pak? Mungkin Nah, dari sisi ekonomiknya gitu. kalau mungkin ke materi berikutnya ya, kita kita Iya kalau betul. industri itu melihat pada level industri ya, di dalam satu kota Iya betul. di situ banyak sekali pemain-pemain perusahaan. Nah, yang berikutnya ini ada teori yang kita sebut sebagai organisasi ekonomi. Jadi Hmm, sebetulnya eh, organisasi ini menjadi bagian dari struktur ekonomi itu. Nah, jadi ini lebih kecil lagi, ya. hmm, Jadi kalau tadi saya gambarkan, ini adalah industri apa namanya, industri organisasinya, ya. Di situ ada perusahaan Antam, Adaro, gitu ya. Nah, batu bara misalnya. Nah, kalau kita bicara teori organisasi, itu sudah bicara kotaknya ini kita hilangkan, industrinya kita hilangkan, ya. Nah, hilangkan. Maka artinya entitas ini bersaing antara satu, dua, dan tiga. Ya, bagaimana kita menjadi pemenang di situ, atau bahkan kita mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan entitas yang lain. Ya, betul. jadi makanya ini memasuki black box-nya. Ya, jadi kalau industri tadi adalah sebuah kotak hitam, maka organisasi ekonomi ini adalah masuk di dalam kotak ini, ya, maka di dalamnya kotak. Nah, maknanya apa? Yang pertama,
sederhananya yang paling gampang dijelaskan adalah transaction cost ekonomi. Ya, transaction cost ekonomi. Misalnya begini, ya. Misalnya saya coba jelaskan terkait dengan transaksi cost ekonomi dulu, ya. Jadi transaksi cost ekonomi itu terjadi karena adanya uang yang keluar dari grup bisnis kita. Ya. Contoh begini, contoh kita lihat perusahaan, misalnya ini perusahaan batubara ya, ini Adaro misalnya. Nah, perusahaan Adaro ini ketika dia butuh kendaraan, misalnya dia mau sewa, ya, sewa di PTA, ya, maka Adaro akan mendapatkan layanan dari PTA untuk layanan sewa kendaraan, dan Adaro harus membayar sewa ke PTA. Maka ada uang yang ditransaksikan dan uang itu keluar, betul ya? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau setiap tahun kita harus bayar uang sewa ke PTA, kenapa Adaro nggak bikin PT sendiri? Ya, misalnya ada anak perusahaannya Adaro yang menyediakan sewa kendaraan, maka Adaro akan bayar ke anak perusahaan, dan nanti ketika laporan konsolidasi, anak perusahaan ini akan menyetor laporan keuangan ke Adaro, jadi terkonsolidasi. Jadi uangnya masuk kantong kanan, keluar kantong kiri. Kanan kiri. Lalu kenapa kita membuat banyak anak perusahaan itu supaya menghindari transaction cost ekonomi itu. Ya, tapi begini, seringkali kalau mungkin Cindy bayangkan ternyata transaction cost itu sangat menguntungkan ya Cindy ya. Iya, Pak. Nah, Betul. sangat menguntungkan. Tapi ternyata prakteknya di lapangan itu banyak perusahaan yang gagal di dalam melakukan transaction cost ekonomi. Hmm. Ya, kenapa kok gagal? Yang pertama, kalau biaya sewa kendaraan di anak perusahaannya Adaro lebih mahal daripada sewa di entitas luar, maka itu sudah gagal. Maka supaya efisiensi transaction cost ekonomi ini berjalan, maka biaya yang dikeluarkan, ya, harga sewa kendaraan dari anak perusahaan itu harus lebih murah dibandingkan PT lain untuk disewakan ke Adaro. Tapi kalau anak perusahaannya Adaro ini menyewakan kendaraannya di PT lain, BTB misalnya, dengan harga pasar, silakan. Jadi ada dua skema harga. Ada harga murah untuk induk, untuk holding, ada harga murah, harga mahal untuk luar. Hmm. Nah, jadi Iya, Pak. kalau pendapatannya itu untuk di sini, maka ini kan hanya set off aja. Jadi kalau di konsol kan hilang duitnya, ya kan? Jadi jangan merasa perusahaan induk mendapatkan growth pertumbuhan dari konsolidasi anak perusahaan, salah itu. Ya, karena apa? Tereliminasi. Laporan keuangannya nggak akan bermakna. Tapi kalau anak perusahaan itu juga punya pendapatan di luar holding, ya, di PT lain, maka inilah yang akan kita masukkan di dalam growth-nya induk. Nah, seperti itu. Ya, jadi Iya. kalau ada beberapa perusahaan merasa loh, ini saya kalau jual layanan ke induk harganya ditentukan nih sama induk, ya memang harus begitu. Supaya lebih efisien. Kalau harganya sama, misalnya anak perusahaan harganya sama saja sama sewa perusahaan lain, itu sudah gagal secara transaksi ekonomi ini. Seperti itu. Ya, Iya, jadi betul. harganya jangan jangan lebih mahal, sama pun juga nggak boleh. Yang tepat adalah lebih Hmm. murah. Wah, oke. Lebih murah ya tekanannya tuh, Pak ya. Lebih murah. Salah satunya itu gitu ya. Nah, tapi seringkali juga demikian. Transaction cost itu anak perusahaan itu kadang-kala tidak bisa memenuhi ekspektasi atau standar kualitas dari keinginan induk kadang-kala, yaitu yang menjadi tantangan. Jadi Hmm. kalau kualitas yang diberikan kepada induk itu lebih rendah dibandingkan vendor luar, maka transaksi itu juga sudah gagal. Ya, jadi harganya harus lebih murah, kemudian kualitasnya harus paling tidak sama, ya, atau lebih baik. Tapi kalau lebih rendah itu sudah gagal secara transaksi cost ekonomi. Ya, seperti itu, Cindy.
Iya, baik, Pak. Mungkin dijeda dulu ya, ada iklan mungkin ya, Pak, biar kita nggak jenuh teori terus gitu atau mendengarkan masukan. Nah, Mungkin bisa untuk Bapak Ibu mungkin ada iklan sebentar dari kami, Link KMMB. Ya, jadi di sini web series ini diadakan per series Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin tertarik dengan materi-materi selanjutnya. Tenang saja, ada seri-seri selanjutnya yang lebih menarik lagi mungkin untuk digali ya ilmu-ilmunya. Ini ada beberapa series ke depan yang mungkin bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Juga bisa dicek di Instagram kami KMMB_firm atau bisa melihat website kami juga di https kmb.co.id dan mungkin juga bisa melihat gitu apa sih KMMB ini gitu atau ingin mencari tahu lebih dalam KMMB itu seperti apa. Jadi tenang aja, mungkin Bapak Ibu eh, ingin mencari info lebih lanjut ada informasinya mengenai KMMB yang bisa dilihat di media sosialnya KMMB dan website ini diadakan setiap minggu Bapak Ibu, setiap hari Jumat. Dan series-seriesnya juga pasti menarik gitu. Seperti itu. Mungkin ini iklan sebentar gitu ya, Pak, itu untuk eh, meregangkan supaya meregangkan otot kita gitu biar nggak jenuh gitu untuk mendengarkan materi-materi sehingga kita dapat belajarnya mungkin fun dan enjoy seperti itu. Oke, mungkin sekilas iklan dari kami mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk teorinya gitu. Ya, eh, iya betul sih. Ikan sebentar ya Pak biar biar istirahat sebentar gitu. agak Baik. rileks dulu ya. Iya rilekskan dulu gitu. Mungkin dari penjelasan sebelumnya yang juga ada transaction ekonomi yang transaksi gitu itu juga sangat menarik ya dengan penekanan bahwa kita harus menentukan dengan harga murah gitu dan kualitasnya juga harus dilihat gitu. Namun dari sisi tersebut juga tidak terlepas ya Pak, ada kontrol dari yang menjalankan kan juga manusia gitu ya Pak ya. Jadi masih ada rasa ingin mementingkan kepentingan sendiri gitu, apa yang ingin dituju gitu, seperti yang terlihat di layar gitu, bagaimana tentang agensi teori. Mungkin ini bisa dilanjutkan ke speaker kedua kami, yaitu Mbak Balkis, mungkin bisa masuk, Ya, halo selamat ya mungkin pagi. bisa dilanjutkan. Pagi Mbak, Ya, mari, suara saya sudah masuk. Ya, bisa terdengar, mungkin bisa ya, dilanjutkan, saya serahkan ke Mbak Balkis. ya. Mungkin terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi speaker di webinar pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, ya, saya akan sedikit memberikan insight terkait dengan agensi teori karena ya kebetulan agensi teori ini merupakan salah satu teori yang ternyata itu tidak hanya di sisi keuangan, tapi juga ada implikasinya di sisi strategi. Jadi selama saya belajar atau kuliah, agensi teori ini selalu menjadi bahasan penting gitu kan, terutama di bagian struktur modal. Dan struktur modal itu selalu menjadi hal yang terikat dengan strategi. Jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Karena apa? Karena struktur modal ini nanti yang akan menentukan apakah perusahaan ini ke depannya mau eh, sustain atau mau tumbuh atau juga mau melakukan investasi pada bisnis-bisnis baru. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan implikasinya terhadap strategi, teori keagenan atau agensi teori ini memang tadi di awal itu kita sudah membahas mengenai ongkos gitu kan, ongkos ekonomi. Jadi di dalam teori ini jelas ada sebuah ongkos yang harus dikeluarkan oleh siapa, nanti akan ada beberapa pihak yang terlibat di dalam agensi teori itu sendiri. Jadi agensi teori ini sebenarnya muncul ketika ada dua pihak di dalam satu company. Jadi pihak pertama itu adalah owner dari perusahaan itu sendiri dan pihak kedua itu adalah agen. Agen ini adalah pihak yang menjalankan perusahaan. Karena sebagaimana kita ketahui ya, dalam praktiknya itu kan memang banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di dunia itu yang menjalankan bisnisnya, melakukan administrasi, mengadakan meeting atau pertemuan dengan klien, terus kemudian yang menjalankan strategi mungkin terus juga ada yang memformulasikan strategi itu adalah agen, si agen. Si agen ini itu kalau kita melihat dari perusahaan di luar negeri, itu mereka biasanya menyebutnya sebagai manajer. Kalau di Indonesia,
karena kita itu menggunakan sistem dewan komisaris dan juga dewan direksi, maka yang disebut sebagai agen di sini itu adalah dewan direksi. Gitu. Manajer untuk perusahaan luar negeri dan dewan direksi untuk perusahaan di Indonesia. Nah, di dalam agensi teori, seperti yang sudah dibilang Mbak Cindy tadi di awal ya, bahwa setiap manusia itu pasti punya keinginan. Setiap manusia itu pasti punya wants gitu kan. Kita di organisasi, kita di perusahaan ini bekerja mau mendapatkan apa. Misal ada orang yang ingin mendapatkan jabatan tertinggi, ada orang yang ingin mendapatkan kompensasi tertinggi, dan ada keinginan-keinginan lain yang mendasari si agen ini, direksi atau manajer itu berperilaku ketika mereka bekerja di perusahaan. Akan tetapi kadangkala dalam prakteknya mereka itu tidak bekerja sebagaimana kondisi real. Artinya adalah ya sudah, kalau memang saya harus melaksanakan strategi, misal oke, tahun ini si direksi ini harus melaksanakan strategi market development. Tujuan dia melakukan market development ini adalah agar nanti di akhir dia itu mendapatkan imbalan kompensasi. Dia tidak peduli apakah strategi market development ini memberikan keuntungan yang lebih atau meningkatkan nilai bagi perusahaan. Yang dia pedulikan hanyalah kompensasi yang dia dapatkan. Nah, seperti itu. Karena adanya wants, kemudian istilahnya probabilitas untuk menyimpang gitu kan si direksi atau si manajer atau si agen ini ketika menjalankan tugasnya, maka di sini owners sebagai pemilik perusahaan itu akan mengeluarkan sejumlah biaya atau ongkos, di mana ongkos ini itu biasa kita sebut sebagai agency cost. Nah, agency cost ini itu adalah kalau di keuangan kita menyebutnya sebagai biaya kontrol. Biaya kontrol yang dikeluarkan oleh si pemilik perusahaan atau pemegang saham untuk mengatur perilaku, tindakan, serta Manajer. keputusan yang dilakukan oleh si agen. Nah, implikasinya adalah ketika kita ingin atau ketika pemilik itu ingin memberikan biaya agen, itu kan tidak serta-merta ya wes nyoh, eh, contoh ya direksi atau manajer nyoh kamu tak kasih bonus 100 juta per tahun, terus kamu yang penting menjalankan strategiku misal market development atau investasi di perusahaan baru gitu kan. Tidak seperti itu, tidak semudah itu. Ada istilahnya itu runtutan-runtutan step yang harus dijalankan gitu kan. Salah satu caranya adalah agar agensi cost ini itu istilahnya memberikan manfaat yang maksimal bagi si owner dan juga mungkin meningkatkan nilai perusahaan, maka pemilik itu biasanya akan memberikan saran atau keputusan terkait dengan strategi. Biasanya itu si manajer atau direksi atau kita sebut sebagai agen itu disarankan untuk melakukan diversifikasi gitu kan. Kenapa saya membahas mengenai diversifikasi? Karena memang di series pada pagi hari ini itu memang ini ya sebenarnya itu lebih banyak membahas mengenai diversifikasi. Kalau kita perhatikan satu persatu dari awal teori hingga mungkin yang saya jelaskan terkait dengan teori keagenan. Mengapa bisa demikian? Karena pertama, dengan adanya diversifikasi. Diversifikasi itu kan tadi kalau di teori awal itu kita bisa ibarat kata melakukan konsolidasi, mengambil anak-anak perusahaan-perusahaan yang lain, entah itu related atau tidak related, unrelated diversifikasi, untuk kemudian berada di bawah holding kita. Terus ketika sudah berada di bawah holding kita, yang kita harapkan melalui diversifikasi ini adalah kita mendapatkan sinergi. Ketika kita mendapatkan sinergi, nilai perusahaan kita itu juga akan jauh lebih tinggi. Nah, ketika nanti si agen ini berhasil menjalankan strategi diversifikasi sebagaimana apa yang disarankan oleh pemilik, terus kemudian implementasi dan formulasinya tepat, maka nanti uh, imbalan yang akan diterima oleh si agen itu adalah berupa kompensasi, kompensasi atas performa yang sudah mereka kerjakan. Maka ketika diversifikasi ini berjalan, artinya sinergi ini tercapai, kita berhasil mengkonsolidasi beberapa perusahaan-perusahaan yang entah itu related atau unrelated, yang penting itu menghasilkan sinergi gitu kan bagi perusahaan kita, maka disitulah biaya keagenan ini itu istilahnya menjadi bermanfaat, tidak terbuang secara sia-sia. Entah itu dari sisi pemegang saham dan dari sisi agen akan sama-sama diuntungkan.
seperti itu. Dan memang diversifikasi ini itu menjadi salah satu strategi yang cocok untuk diimplementasikan atau disarankan kepada agen karena concern utama dari agensi teori itu sebenarnya adalah pada free cash flow of the firm. Jadi kalau kita belajar kembali ke keuangan, free cash flow of the firm itu kan sisa uang kas yang kita punya setelah jadi kalau di laporan keuangan itu kan ada EBIT, ada tax, terus kemudian belanja modal dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengurangkan komponen-komponen itu, kemudian kita tahu sisa uang kas kita berapa. Nah, sisa uang kas inilah yang disebut sebagai free cash flow of the firm. Dan biasanya ini, FCFF ini, X factor ini, kalau tidak digunakan secara maksimal, itu biasanya oleh agen bisa disepelekan. Artinya contoh, misal ada si agen A gitu kan, dia adalah direksi di PT ABC. Dia itu setelah dihitung ternyata tahun 2023 PT ABC itu punya FCFF sebesar 20 miliar gitu. Nah, 20 M ini kalau tidak diarahkan atau tidak disarankan dengan baik kepada si agen, bisa saja nanti si agen ini, direktur A ini bukannya uh, mungkin mungkin bisa menggunakan sisa uang ini untuk operasional di tahun berikutnya atau menggunakan sisa uang ini untuk investasi pada perusahaan baru atau bisnis baru, justru uang ini akan digunakan untuk kesenangan dirinya sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh si owner. Untuk mencegah agar uang ini itu nggak digunakan untuk kepentingan sendiri, maka si owner tuh biasanya juga akan menyarankan better kamu direksi A, kamu better tahun depan 2024 sisa uang sebesar 20 M ini kamu investasikan ke uh, bisnis baru misalkan. Kita kan misal bergerak di bidang listrik ya, terus kita tuh butuh motor atau butuh pembangkit, kayaknya kita tuh perlu investasi di bisnis baru itu gitu untuk mendukung bisnis kita, bisnis utama di holding kita. Jadi seperti itu. Ya mungkin terkait dengan agensi teori, terus kemudian implikasinya terhadap strategi itu yang dapat saya sampaikan Mbak Cindy. Jadi memang apa ya intinya itu adalah ya kita itu kan pengen agar perusahaan kita itu kan mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin gitu kan. Iya. Ya, di agensi ini itu fokus kita adalah gimana caranya supaya FCFF yang tersisa ini tuh nggak dipakai untuk kesenangan diri sendiri, tapi ya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Entah itu untuk implementasi strategi baru, mungkin dengan diversifikasi, baik itu related dan juga unrelated. Dan itu juga dalam menentukan kita mau diversifikasi atau tidak sebenarnya juga ada caranya sendiri gitu. Secara umum kita lihat pada sinergi dan juga pada biaya. Mungkin seperti itu. Iya, mungkin nanti diversifikasi di seri selanjutnya mungkin ya, sehingga Bapak Ibu bisa masuk untuk minggu depan gitu, bisa melihat seri selanjutnya yang terkait diversifikasi gitu ya, Mbak Bagis ya. Gitu ya. Iya, jadi tadi mungkin dari Mbak Bagis sudah dijelaskan ya mengenai agensi teori gitu, di mana agen ini juga mempunyai kepentingan juga, tapi di sisi lain juga harus mereka tuh harus memanage sumber dayanya gitu, sehingga kita juga harus mengetahui di mana perusahaan itu juga memiliki sumber daya yang cukup besar gitu ya untuk harus di manage gitu untuk gimana untuk memaksimalkan dan menciptakan nilai yang bagi perusahaan sehingga mungkin menurut Pak Badui mungkin ya saya kembalikan lagi ke Pak Badui gimana sih Pak untuk sumber daya ini harus manage sumber daya dari sebuah perusahaan itu Pak bagaimana Pak? Ya, Cindy, tadi kalau kita bicara sumber daya itu lagi-lagi benar yang disampaikan sama Balkis tadi ya. Ini sumber daya ini agennya siapa nih? Iya. Kita agennya komisaris kah? Kita agennya karyawan? Kita agennya pemegang saham? Atau kita agennya siapa? Agennya negara misalnya. Ya, jadi yang namanya stakeholder selalu multidimensi ya dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain kita berkewajiban untuk mengawal perusahaan kita tetap sustain, tapi di sisi lain kadangkala pemegang saham minta efisiensi. Mau nggak mau ada cost cutting. Ini kan menjadi dilematis ya bagi kita. Nah, tapi terlepas dari itu, sebenarnya sumber daya yang dikelola oleh agen tadi, ya, oleh para pelaku pasar tadi, itu selalu kita perlu pertimbangkan apakah sumber daya kita ini benar-benar menarik apa tidak. Bisa membantu kita untuk sukses apa tidak, kan gitu ya, Cindy ya. Nah, Iya misalnya betul. kita
kita perusahaan manufaktur, kemudian sering kali listriknya padam misalnya karena kita bikin pembangkit sendiri di tengah hutan gitu ya, supaya tidak di demo masyarakat misalnya, supaya nggak berisik. Tapi ternyata kapasitas listriknya bermasalah, akhirnya sering sering padam sehingga manufakturnya sering berhenti produksi. Nah, kan juga menjadi masalah kan gitu. Nah, tapi secara umum selalu kita bicara yang namanya sumber daya itu apakah sumber daya kita ini bisa diperdagangkan apa tidak. Ya. Kalau misalnya sumber daya kita tidak bisa diperdagangkan, artinya sumber daya kita sangat solid, sangat kuat. Apa sih contohnya sumber daya yang bisa diperdagangkan misalnya? Contohnya pemain sepak bola. Pencetak bola itu biasanya kalau sudah mahir gitu ya, kemudian dilamar sama klub sebelah dengan harga yang lebih tinggi, biaya transfernya tinggi. Nah, artinya klub sepak bola itu memiliki sumber daya pemain sepak bola, tapi bisa diperdagangkan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Artinya sumber daya yang menarik adalah yang tidak bisa diperdagangkan. Contoh ya, misalnya sekarang kita punya karyawan nih, karyawan sudah beri sertifikasi. Wah, dapat 10 sertifikasi keahlian misalnya. Kemudian setelah kita latih dengan mahir, ternyata kompetitor kita menawar karyawan kita dengan harga lebih mahal. Ya, pro hire. Nah, kalau karyawan kita loyal, artinya dia tidak mau diambil alih sama kompetitor, maka non tradability, tidak bisa diperdagangkan. Tapi kalau tidak ada daya tawar, misalnya perusahaan, saya perhatikan tuh di Jakarta, wah luar biasa ya. Saya kemarin ketemu salah satu stakeholder juga gitu, udah dalam 10 tahun terakhir udah ganti beberapa ini. Artinya apa? Kita sebagai perusahaan harus bisa mengelola sumber daya kita supaya tidak pergi. Ya, ini menjadi tantangan. Nah, yang kedua, sumber daya ini eh, apakah bisa disubstitusi atau tidak? Ya. Kalau sumber daya kita bisa diganti dengan sangat mudah, wah ini ya namanya sumber daya kita nggak kuat. Tapi kalau sumber daya kita ini tidak bisa disubstitusi, misalnya Cindy nih, Cindy ini punya keahlian corporate finance level atas gitu misalnya. Ya, siap. Nah, untuk bisa menggantikan Cindy itu butuh waktu 20 tahun misalnya untuk praktek. Nah, itu kan tidak bisa tersubstitusi. Maka eh, perusahaan ketika punya sumber daya yang susah disubstitusi, susah disamakan, nah itu keunggulannya akan luar biasa. Ya, yang berikutnya adalah sumber daya kita tidak bisa diimitasi. Nah, jadi kalau sumber daya kita gampang diimitasi, misalnya kita punya perusahaan apa pengeboran minyak misalnya ya di offshore. Saya perhatikan di beberapa daerah itu ditemukan offshore-offshore lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah alat-alat yang digunakan di dalam pengeboran itu gampang ditiru oleh perusahaan lain? Kalau gampang ya sangat mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi perusahaan lain akan meniru dan membuat produk yang sama dengan kita. Nah, itu artinya gampang diimitasi gitu ya. Jadi teori berbasis sumber daya, kita harus pastikan sumber daya kita itu tidak bisa diperjualbelikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya kita tidak bisa disubstitusi. Nah, yang ketiga, sumber daya kita tidak bisa diimitasi. Seperti itu. Jadi dipastikan sumber daya kita itu supaya tidak bisa diperdagangkan, tidak bisa disubstitusi, tidak bisa diimitasi, pastikan salah satu konsepnya itu free. Nah, jadi sumber dayanya harus bernilai. Sumber dayanya harus rareness atau langka. Ya, sumber dayanya tidak bisa diimitasi. Dan kita mampu mengorganize dengan baik. Seperti itu, Cindy. Iya, Pak, betul. Terus melihat ya Pak, gimana dari Fryo-nya gitu ya Pak, supaya kita mengetahui bagaimana sumber daya perusahaan itu mengenai lebih dalam gitu. Tapi mungkin gimana Pak kalau di base story-nya itu gimana Pak ya mungkin untuk base story untuk
kita melihat resource ini Pak, ini Pak mungkin gimana untuk bisa menjelaskan tentang resource kalau secara detail untuk kita lebih tahu lebih dalam tentang resource di perusahaan kita gitu Pak. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara sumber daya, mungkin saya bicara agak agak mendalam ya. Bahwa strategic management itu diawali kita fokus pada internal. Waktu itu kita fokus pada internal. Artinya, kalau kita punya sumber daya yang unggul, maka perusahaan kita akan unggul. Nah, ini strategic management pola lama. Pola lama. Ya. Kemudian strategic management di era kedua bicaranya adalah eksternal. Ya, eksternal. Maka kalau kita bicara eksternal, itu bagaimana kita mampu menghadapi industri yang serba tidak pasti tadi. Kita menghadapi persaingan dengan kompetitor kita. Nah, di era modern ini, akhirnya fokus pada eksternal ini juga menjadi masalah. Misalnya, Cindy punya restoran nih, misalnya. Wah, misalnya punya restoran. Kemudian restoran kompetitor produksi rendang, ikut bikin rendang. Kompetitor yang lain ikut bikin apa? Misalnya rawon gitu ya. Bikin rawon. Pertanyaannya, ini Cindy ini katanya restoran oriental kok jualannya macam-macam gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi, Cindy? Kalau kita hanya fokus pada eksternal, kita akan kehilangan DNA perusahaan kita. Ya, DNA perusahaan kita akan hilang. Identiti perusahaan kita akan hilang. Branding perusahaan kita akan berantakan. Ya, sebetulnya restorannya Cindy ini restoran oriental atau warteg nih? Kok banyak sekali makanannya? Ya, misalnya Pak Pizza Hut. Pizza Hut itu kenapa nggak jualan rawon? Ya karena jualan pizza. Ya, seperti di McDonald misalnya atau di KFC. Ya, kenapa kok jualan ayam goreng? Kenapa nggak jualan kebab? Ya karena berbeda ya, DNA-nya beda. Ya, oleh karena itu ini menjadi masalah lagi di era sekarang. Oleh karena itu akhirnya perusahaan mulai kembali melihat internal perusahaannya lagi. Jadi di era modern sekarang yang namanya strategic management atau corporate strategi itu adalah kombinasi antara kemampuan internal yang unggul dengan kemampuan kita dalam merespon pasar yang unggul juga. Ya. Jadi Betul. meskipun restoran sebelah jualan rawon rame, tapi kalau DNA perusahaannya sendiri tidak jualan rawon ya jangan jualan rawon gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara kombinasi, akhirnya kalau di internal itu ada namanya Frio tadi ya. Nah, kalau di eksternal itu ada Porter Five Force tadi. Yang saya cerita supplier, bisa buyers gitu. Ada juga kalau kita bicara SWOT, di internal itu ada strength sama weakness. Kalau di eksternal ada opportunity dan threat kayak gitu ya. Kemudian ada lagi di eksternal kita sebutnya pestle kadang-kadang. Jadi kita melihat beberapa alat memperhatikan kondisi politik, ekonomi, sosial, ya, teknologi, environment atau lingkungan, dan komponennya lain mungkin hukum, law. Ya, jadi faktor eksternal. Oke, seperti itu sejarahnya ya, Cindy. Nah, kita kembali nih. Profesor J. Bernie, ini nama lengkapnya itu J. Bernie. Ini J. Bernie itu kembali melihat bahwa sebetulnya internal itu seperti apa. Ini profesor dari UC Berkeley ya, University California Berkeley. Ya. Jadi kalau Cindy mau belajar ke J. Bernie bisa ke Berkeley nanti. Ya langsung belajar Betul. ke ininya, pencetusnya. Nah, ada resource based theory, artinya sumber daya atau keunggulan kompetitif perusahaan kita itu akan efektif kalau sumber daya kita itu mumpuni. Nah, bagaimana supaya kita bisa mumpuni? Itu yang pertama, kembali lagi kita melihat pada level resource. Ya. Jadi kita harus mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber daya kita itu apa. Contoh ya, mungkin di diskusi seri pertama saya mengatakan waktu itu ada yang bertanya, kalau kita perusahaan kurir, apakah kalau kita punya uang, kita punya sumber daya yang banyak, terus kita beli kendaraan, beli truk, beli mobil gitu. Pertanyaannya ya kita harus tahu sebetulnya klasifikasi resource kita itu apa.
Kalau kita perusahaan jasa pengiriman, sebetulnya layanan kepastian sistem itu yang menarik. Ya kan, jadi per hari ini barang saya nyampe mana gitu. Makanya sering terjadi perusahaan-perusahaan kurir itu alat transportasi kendaraannya itu bukan milik sendiri, tapi adalah sewa. Kenapa? Karena kendaraan mobil itu bukan menjadi bagian sumber daya. Ya, bahkan itu nanti menjadi cost, ya, mempengaruhi capeknya, capital expenditure-nya. Jadi kita harus tahu, ya, sumber daya utama perusahaan kita itu apa. Apa yang terlihat belum tentu itu sumber dayanya, Cindy. Ya, apa yang sekali lagi, apa yang terlihat oleh mata belum tentu itu sumber daya yang sesungguhnya. Ya, belum tentu itu sumber daya yang sesungguhnya. Ada kalanya sumber daya perusahaan kita tuh sebetulnya yang utama adalah SDM. Sangat mungkin. Maka bagaimana kita memaintain SDM tetap happy, tetap loyal, tetap merasa nyaman bekerja dengan kita. Ya. Tapi sangat mungkin ini perusahaan pabrik besar merasa bahwa produknya ini akan unggul kalau, mohon maaf, buruh pabriknya kerjanya bagus. Pertanyaannya apa iya? Buruh pabrik itu menjadi sumber daya utama. Maka kadangkala orang berpikir itu bukan sumber daya kita. Sumber daya kita itu justru channel distribusi produk after kita packing. Maka mereka fokus membangun supply chain. Nah, untuk buruh pabrik mereka outsourcing kadangkala, alih daya. Karena merasa ini bukan bisnis utama. Kan gitu. Jadi sumber daya ini kata kuncinya adalah main business. Ya. Bisnis utama kita apa? Kalau bisnis kita adalah labor, maka ya people itu kita maintain dengan baik. Tapi kalau bisnis utama kita adalah sistem distribusi, maka ya distribusi channel, supply chain yang harus kita pahami. Kan begitu. Nah, berikutnya, setelah kita paham terkait dengan sumber daya, berikutnya adalah kita identifikasi sebetulnya kapabilitas perusahaan kita itu apa sih sebetulnya, gitu ya. Kalau memang kapabilitas kita ini bisa disupport oleh sumber daya kita, maka kita akan memiliki kapabilitas yang unggul, yang itu akan bisa mendorong competitive advantage di perusahaan kita. Ya, jadi tadi saya menyinggung Frio gini ya, nah, Frio. Jadi Frio itu juga menjadi salah satu alat yang efektif sebetulnya dalam uh, memperhatikan competitive advantage ini. Misalnya kita pertanyaan berikutnya adalah valuable. Sumber daya kita tuh valuable nggak sih? Ya kan? Kalau tidak, misalnya no, ya maka kita sudah sangat mungkin akan tergantikan. Ya, oke. Kalau misalnya yes, artinya sumber daya kita tuh bernilai. Pertanyaan berikutnya, apakah rareness, langka? Kalau tidak langka, meskipun bernilai, perusahaan kompetitor akan sangat mungkin mendapatkan sumber daya yang sama dan diolah lebih baik lagi. Kan gitu. Maka kalau ini tidak langka, maka ini hanya paritas. Ya, paritas kompetitif. Nah, tapi kalau kondisinya yes, ini sumber dayanya langka, kita tanya lagi, apakah ini susah diimitasi apa tidak? Ya, kalau tidak, kalau misalnya gampang diimitasi, maka keunggulan kompetitifnya hanya sementara. Ya, hanya sementara. Tapi kalau misalnya yes, artinya susah diimitasi, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ya, yaitu adalah organize. Apakah kita mampu mengorganize dengan baik? Nah, kalau kita bisa mengorganize dengan baik, barulah kita mendapatkan keunggulan kompetitif ini. Seperti itu. Jadi runtutannya lumayan kompleks ya. Tapi seru gitu. Jadi kita dalam mempraktekkan strategi-strategi pada level korporat, kita harus petakan betul tahapan-tahapan demi tahapan gitu ya. Nah, in konteks dari competitive advantage, maka kita harus bisa melihat potensial resource dan capability kita di masa depan. Ya, apakah ya gini-gini aja gitu, atau bahkan sebetulnya kita punya kemampuan untuk meleverage daya ungkit dari sumber daya yang kita miliki. Dan ini akan sustain, ya, keunggulan kita akan sustain, ya. Nah, berikutnya baru kita bisa memilih select strategi untuk mengeksploitasi sumber daya yang kita miliki. Atau bahkan kalau kita bicara external opportunities, kita bisa eksplorasi lebih banyak lagi. Ya. Jadi antara
eksploitasi dan eksplorasi itu harus kombinasi. Kita kalau hanya eksploitasi sumber daya yang saat ini ada, ya mungkin hanya 3 tahun, 5 tahun kita bisa menang. Tapi di tahun ke-10 sangat mungkin kita akan kalah. Ya, kasusnya banyak sekali. Tapi kalau kita hanya eksplorasi, maka kalau capital kita tidak besar, ya kita bangkrut sebelum kita menang, gitu ya. Karena eksplorasi itu sumber dayanya banyak sekali. Oleh karena itu harus hybrid, ya. Antara eksploitasi dan eksplorasi itu harus dikombinasikan. Ya, maka di beberapa konsep kita nyebutnya itu adalah paradok. Ya, ya ada eksploitasinya, ya ada eksplorasinya. Jadi bareng-bareng sini. Atau di beberapa konsep kita nyebutnya ambidexterity. Ambidexterity. Ini adalah kombinasi antara eksploitasi dan eksplorasi. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati sih melihat sumber daya perusahaan kita tuh sebetulnya apa sih gitu ya. Sumber dayanya itu apa? Nah, kalau sudah tahu sumber daya inti perusahaan kita dikelola dengan baik. Jangan sampai lepas. Seperti itu, Cindy. Iya, betul. Betul sekali harus melihat ya Pak untuk sumber dayanya gimana gitu untuk eh, kita harus lebih dalam mengetahui lebih detail untuk menilai ya baik dari nilai internal ataupun eksternalnya seperti itu ya Pak. Mungkin ini atau mau dilanjutkan Pak ke teori selanjutnya mungkin ya Nah, atau mau dijelaskan lebih dahulu Pak? ya ini sekilas aja ya. Kalau kita Iya. perhatikan sejarah dari Honda ya. Iya. Jadi kalau kita bicara sumber daya Honda ini bukan promosi ya, Cindy ya. Meskipun saya sepeda motornya juga pakai Honda gitu ya. Iya. Iya Pak. Jadi memang kalau kita bicara sumber daya, salah satu perusahaan yang bisa kita jadikan contoh itu memang beberapa manufaktur ya. Salah satunya adalah Honda. Nah, Honda ini diawali kalau kita bicara sejarah di tahun 1946 itu dia membuat sebuah institut penelitian terkait dengan motor penggerak waktu itu 4 tak. Nah, jadi waktu itu rame-rame yang namanya sepeda motor atau kendaraan itu 2 tak, Cindy. Mungkin sudah nggak ngerti ya, Cindy. 2 tak itu Iya. apa gitu. Apa itu Pak ya? Belum lahir mungkin Nah, atau mungkin Pak. 2 tak itu artinya pembakarannya hanya 2 kali. Sekali masuk injeksi, 2 kali gerak. Jadi cuma 1 putaran. Makanya boros. Tapi kalau Honda waktu itu melihat menemukan 4 tak. Kalau 4 tak itu sekali injeksi, 4 kali naik turun sehingga 2 putaran. Lebih hemat kan akhirnya. Nah, jadi Cindy seminggu ngabisin bensin berapa ribu nih? Pasti hemat, saya yakin. Dan kalau nggak salah memang 2 tak itu sudah dilarang di Indonesia kalau nggak salah karena polusinya besar. Jadi pembakarannya tidak sempurna. Nah, ini saya bicara teknologi otomotif jadi. Nah, jadi waktu itu model A pertama dilakukan ya. Nah, kemudian melakukan 4 cycle. Ini 4 tak ya, 4 tak. Waktu itu awalnya masih 2 tak, 2 cycle. Kemudian menjadi 4 cycle. Kemudian di tahun 75, nah ini di Indonesia seringkali muncul sepeda motor 75 gitu ya. Nah, ini 4. Nah, jadi eh, itu proses ya. Kalau kita perhatikan Cindy, dari tahun 46 sampai 75 ini berapa lama nih ya? Proses transformasi perbaikan yang ada di dalam internal Honda. Ini proses yang panjang ya. Sampai sekarang di tahun 2000-an kita sudah mengenal namanya injeksi ya, injeksi yang mengganti karburator. Bahkan sekarang muncul lagi adalah electrical vehicle ya, electric vehicle, mobil listrik, kendaraan listrik. Di Taiwan saya sering menjumpai ada Gogoro, Gogoro, Volta gitu ya. Volta udah masuk ke Indonesia. Artinya apa? Sebetulnya pengembangan sumber daya yang tadi disinggung bernilai, susah diimitasi, kemudian langka, itu bukan satu proses satu malam. Nah, jadi kalau istilahnya bukan kebut satu malam ya, tapi memang proses transformasi yang dari tahun ke tahun dan harus konsisten. Tapi jangan lupa, konsistensi perubahan sumber daya itu harus memiliki timeline yang jelas. Tahun ini kita mau ngapain? Nah, let's say sekarang tahun 2023. Tahun depan, tahun 2024, kita mau ngapain?
25 kita mau ngapain? Ya, sehingga arah pengembangan sumber daya kita itu akan lebih baik. Ya, tadi kegagalan kita dalam memprediksi juga akan lebih diminimalisir risikonya. Seperti itu, Cindy. Saya kembalikan ke Cindy. Iya, mungkin bisa langsung ke diversifikasi mungkin ya Pak, gimana tentang Ya, diversifikasi bisnis gitu Pak. Mungkin teringat waktunya udah mulai mepet, nggak iya, terasa udah waktunya cepet berlalu gitu Pak. Mungkin bisa betul. gimana Pak untuk kalau dari diversifikasi bisnis itu kalau disinggung sedikit gitu Pak. Karena kan seri selanjutnya kita lebih dalam nanti membahas tentang diversifikasi. Mungkin untuk saat ini lebih gambaran besarnya gitu ya Pak. Diversifikasi bisnis itu gimana Pak untuk teori yang terakhir gitu. Iya. Oke, saya rasa terkait diversifikasi ke depan kita akan lebih banyak membahas itu ya, mungkin di parenting ya. Karena kalau kita lihat konglomerasi bisnis itu mereka melakukan diversifikasi yang luar biasa. Dan kalau tidak salah untuk parenting strategi itu minggu depan ya, Jumat minggu depan ya. Iya betul Bapak. Jadi mungkin Bapak Ibu ya sama rekan-rekan bisa hadir juga ya Pak untuk membahas tentang parenting strategi. Iya. Atau mungkin di share screen dulu kali ya untuk yang Ah, seri 3. bisa mungkin Ya. Mm-mm. Silakan mungkin. Karena kalau parenting strategi itu penting ya. Kalau di BUMN holding, nah holding itu harus jelas parenting strateginya ngapain dulu gitu. Karena kalau tidak jelas parenting strateginya, anak perusahaan itu juga bingung. Ini mau ke utara kah, mau market segmennya ditambah atau seperti apa gitu ya. Nah ini mungkin iya. dijelaskan untuk materi minggu depan ini, silakan. Iya, iya terima kasih Pak Badwi. Ya Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semua yang sudah menghadiri web series kedua ini. Dan ini merupakan web series minggu depan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi minggu depan kita akan membahas mengenai managing multiple business through parenting strategy. Di tanggal 22 ya, mungkin bisa dikosongkan nih jadwalnya supaya eh, dapat ikut serta untuk dengan apa materi selanjutnya gitu di minggu depan karena sangat menarik gitu kan bagaimana tentang parenting strategi untuk apalagi perusahaan-perusahaan yang punya holding gitu ya anak-anak perusahaan sehingga website ini akan dilaksanakan minggu depan pukul 9 pagi seperti website hari ini di tanggal 22 Desember tahun 2023 pastinya. Dan nanti mungkin bisa info ini juga bisa dilihat melalui Instagram kami di kmmb_firm dan juga mungkin yang sudah bergabung di grup WhatsApp atau mungkin yang ada yang baru join mungkin bisa masuk ke grup WhatsApp kita supaya info-info lebih lanjut akan di-share di situ sehingga dia akan ketinggalan ya mungkin karena seri-seri selanjutnya begitu sangat menarik untuk kita pelajari lebih dalam lagi gitu. Jadi jangan lupa untuk minggu depan bisa bergabung dengan website kami yang membahas tentang management multi-business of planning strategi seperti itu. Atau juga bisa melihat ya di website kita. Seperti dan ini mungkin di seperti yang ada di layar Zoom itu ada informasi mengenai website kami ataupun apa info terkait ya nanti tentang alamat kantor kita juga mungkin ada yang ingin konsultasi gitu atau mengenai strategi bisnis perusahaan gitu kami bisa membantu sehingga bisa datang kantor ataupun bisa melihat ke website kami Instagram kami melalui website atau Instagram kami with.firm seperti itu mungkin biar tidak lama lagi mungkin langsung mau kembali ke Pak Badi atau langsung diakhiri Bapak. Boleh terakhir ya terkait diversifikasi ya, Cindy. Iya Pak, baik Pak. Ya, jadi diversifikasi itu penting ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita perhatikan diversifikasi ini menjadi sebuah keharusan ya. Misalnya Cindy mau jualan restoran, restorannya rame ya. Apakah pertanyaannya ada sebuah situasi yang menyebabkan restoran kita bisa sepi? Sangat mungkin kan? Contohnya COVID ya menjadi sepi. Nah, atau mungkin juga waktu apa namanya eh, fenomena-fenomena yang menyebabkan orang menjadi lebih suka makan di rumah, masak di rumah misalnya, karena banyak waktu di rumah. Nah, ke depan ini saya perhatikan banyak prediksi mengatakan
akan banyak lagi skema-skema perusahaan itu menjalankan sistem work from home lagi, WFH lagi. Bahkan ke kantor mungkin cuma 2 kali dalam 1 minggu, ya. Terkait dengan polusi udara, ya isu global atau isu penyakit, ya sangat mungkin. Nah, jadi ketika kita berbisnis hanya satu jenis, itu berbahaya sekali. Oleh karena itu kita harus mendiversifikasi bisnis kita. Ya, kalau kita bicara bisnis misalnya emas, ya, bisnis emas, produk emas, investasi emas, itu selalu mengindikasikan sebuah ekonomi yang mana properti itu bagus. Ya, jadi kalau harga emasnya bagus, Cindy, properti itu bagus. Hmm. Tapi ketika harga emas itu jelek, properti juga jelek. Nah, artinya apa? Cindy kalau mau jualan diversifikasi, jangan jualan properti dan emas sama-sama. Karena sama-sama jebloknya, gitu ya. Kemudian bisnis hulu hilir. Sekarang kita bisa pakai indikator ekonomi nasional kita itu diawali dari kelapa sawit. Ya, kalau industri kelapa sawit itu bagus, maka sektor-sektor berikutnya akan bagus. Ya, tapi kalau sektor paling awal yang dekat sama tanah, ya, yaitu perkebunan, itu sudah jelek, maka industri berikutnya akan sepi. Nah, sekarang kita dalam berdiversifikasi, kita mau bermain di mana? Di sektor hulu, bahan mineral, bahan baku, atau sektor end user, retail, atau di tengah-tengahnya. Nah, ini juga harus hati-hati, ya. Sehingga dalam mendiversifikasi bisnis banyak sekali teori yang bisa kita pakai, ya. Salah satunya resource dependent theory, ya. Orang kalau sudah tinggal di perumahan, kira-kira untuk air minum, untuk air mandinya, ya, dia beli sendiri atau sudah ada layanan di situ. Maka orang kalau punya bisnis properti, lebih baik juga bisnis air di situ. Ya, jadi lebih baik kita melakukan diversifikasi, ya, supaya bisnis kita tetap aman, portofolio kita tetap aman. Saya rasa begitu, Cindy. Saya Iya, kembalikan ke Cindy. iya. Terima kasih Pak. Wah, sangat pernah ya Pak dengan materi saat ini. Mungkin ini udah ada beberapa ya pertanyaan yang muncul gitu Pak. Mungkin bisa apa? Mungkin saya pilih terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya. Mungkin ini ada Amit Zeleni. Ini mungkin mau menyampaikan pertanyaan, bisa saya persilakan untuk Amit Zeleni. Ahmad Jalil ini apa bisa mendengar suara saya? Atau Ini sudah mungkin saya di kolom sampaikan chat. mungkin ya Pak. Ya, silakan, Iya, silakan. mungkin ini Assalamualaikum, mohon izin bertanya izin. Tanya Ahmad Jalil Saputra. Oh, dari Universitas Waidia Kediri Bapak ini Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menghadapi persaingan agen? Contohnya begini, saya punya produk yang akan saya pasarkan di masyarakat melalui beberapa anggota atau tempat yang ada di lingkungan tersebut. Tempat tersebut sangatlah strategis, namun ada beberapa produk lain yang ingin merebut tempat tersebut karena kestrategisannya. Bahkan mereka ingin membayar mahal untuk itu. Bagaimana langkah saya untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Apakah saya mempertahankan dengan bersaing harga di tempat atau saya mencari lokasi lain? Mohon pencerahannya terkait tersebut. Jadi persaingan gitu Pak mengenai harga. Ya, memang kalau kita bicara produk dengan persaingan yang sangat ketat, itu kita sebutnya red ocean, ya. Nah, di red ocean itu satu kolam, ya, satu kolam itu ikannya banyak. Satu kolam, satu industri itu pemainnya banyak, PT-nya banyak. Sehingga persaingannya sangat ketat, ya. Maka biasanya secara umum orang akan bersaing menggunakan pricing strategi, murah-murahan harga, ya, banyak-banyakan diskon. Nah, kan ini kan sebetulnya mematikan, ya. Jadi bayangkan ketika ada satu PT, satu provider harganya sangat murah. Bahkan kalau kita pikir pakai logika saja, HPP aja nggak nutut, ya, harga pokok. Akhirnya apa? Banyak perusahaan yang akan tutup, ya, sehingga merebut pasar di Indonesia itu hanya satu pemain. Ya, inilah red ocean. Nah, makanya kemarin beberapa
beberapa momen saya perhatikan sampai negara ikut campur ya untuk menutup beberapa platform karena harganya sangat sangat murah sekali di sana, diskonnya banyak. Nah, jadi bagaimana kita supaya tidak mengalami situasi itu seperti dikatakan oleh saudara Amit tadi, maka kita harus pindah ke industri yang kita sebut sebagai blue ocean. Blue ocean itu adalah kita pemain utama, tidak ada pesaingnya. Jadi perpindahan dari red ocean ke blue ocean itu bukan berarti pindah tempat, tapi pindah dalam konteks adalah value add-nya apa, nilai tambah kita apa. Jadi saran saya tetap aja di situ. Ya, tidak masalah karena memang lokasinya strategis. Tapi pertanyaan berikutnya, apa nilai tambah kalau konsumen beli di tempat kita? Kalau misalnya kompetitor harganya lebih murah, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus punya penawaran yang mana itu nilai tambahnya lebih banyak. Apakah ada garansi misalnya? Apakah ada beli 9 gratis satu misalnya? Ataukah ada gratis biaya konsultasi setelah pemakaian produk? Ya, ataukah mungkin ada pengiriman ke tempat, nggak usah datang, cukup WA dikirim ke lokasi. Nah, jadi supaya kita masuk di Blue Ocean, fitur-fitur layanan kita itu harus lebih beragam. Ya, salah satunya value add seperti itu. Nah, ketika nanti kompetitor juga mengikuti value add kita, kita bikin lagi value add yang lain. Jadi makanya Blue Ocean itu adalah ruang bagi pelaku bisnis untuk selalu melakukan inovasi, ya, menciptakan segmen pasar baru. Bayangkan kalau kita jualan makanan misalnya, jualan makanan yang mana orang kalau beli makanan di tempat kita, terus kita kirim ke lokasi, itu kira-kira segmentasi pasarnya kayak apa? Pasti misalnya anak-anak yang mager, yang tidak mau keluar. Ya. Kemudian orang-orang yang sibuk, waktunya habis buat meeting, nggak ada waktu buat keluar. Nah, itu akan menciptakan segmen pasar baru. Nah, jadi perhatikan nilai tambah ya, jangan jangan terkecoh sama harga ya. Harga itu bisa mematikan kompetitor. Nah, supaya kita tidak mati, kita harus pindah ke Blue Ocean dengan menambah nilai tambahnya apa, value add-nya apa. Seperti itu, Amit ya, Cindy, saya kembalikan. Iya. Jadi harus mencari value add-nya dulu ya dari bisnis itu apa supaya eh, tidak main persaingan harga ya Pak, karena persaingan harga tidak ada habisnya gitu ya Pak ya. Oh, Untuk saya jebakan itu begitu. bisa jadi. Iya, bisa jadi jebakan. Gimana Amit mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Amit? Iya, sudah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga, Pak Badawi. Iya. Iya baik, mungkin ini satu pertanyaan lagi ya Pak, mungkin ya Pak Badui Oke, dari boleh? Rizky Andri, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya masih Rizky Andri. Baik, terima kasih Mbak Sinti, Pak Baidawi atas kesempatannya. Saya ingin bertanya soal sumber daya ini Pak sebetulnya. Kalau terkait sumber daya kan ini memang sesuatu yang menarik ya untuk kita bahas secara berkelanjutan. Nggak ada matinya ini soal sumber daya. Nah, dengan kondisi baik dari perkembangan zaman juga perkembangan teknologi saat ini, kita melihat banyak hal atau ya bermacam-macam hal di eh, sekitar kita itu sangat mudah untuk ditiru saat ini. Sangat mudah untuk ditiru, direplikasi, bahkan eh, rep- tidak jarang replikasinya itu lebih baik daripada yang original seperti itu. Nah, mungkin contohnya aja seperti di industri kreatif ya, kita udah lihat sendiri dengan kehadiran AI, segala kebutuhan di industri kreatif mulai dari editing, kemudian apa namanya, hal-hal lainnya lah ya yang berkaitan dengan industri kreatif itu saat ini sangat mudah dilakukan, yang mana sebelumnya kita selalu membutuhkan eh, adanya tenaga khusus yang punya keahlian untuk itu. Tapi sekarang dengan adanya AI kita bisa lakukan sendiri bahkan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, eh, dalam konteks perusahaan nih Pak, bagaimana perusahaan itu kemudian beradaptasi ulang lah ya, beradaptasi ulang dengan kondisi yang seperti demikian itu untuk pada perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang
notabene itu membuat resource yang dimiliki perusahaan itu jadi kurang, dalam tanda kutip kurang value lagi, atau aspek value-nya mulai berkurang. Jadi sudah nggak lagi menjadi sebuah keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Nah, apakah opsi new exploration ini jadi alternatif yang paling visible dilakukan perusahaan apabila sumber daya perusahaan itu sudah dikatakan tidak relevan atau tidak bisa disebut lagi sebagai keunggulan perusahaan? Oke. Terima kasih Andri atas pertanyaannya. Jadi eh, satu satu hal yang mungkin sedikit banyak terjadi miskonsepsi ya, Cindy, di lapangan, bahwa seringkali orang melihat sumber daya itu selalu bicaranya itu SDM, bukan ya. Pada corporate level sumber daya itu tidak selalu bicara SDM. Ya. Kalau misalnya tadi dicontohkan di industri kreatif gitu ya, sangat mudah terdisrupsi dengan adanya AI sekarang. Ya, AI itu luar biasa. Ya. Nah, maka apa yang tidak bisa dibuat oleh kompetitor atau bahkan yang tidak bisa dibuat oleh AI, itu salah satunya adalah sumber daya yang harus kita lakukan adalah sistem. Ya. Sistem itu seperti pakaian. Kadangkala fitting di Cindy belum tentu cocok fitting di Balkis, ya misalnya. Misalnya fitting di Rizky Andri belum tentu cocok di Amit tadi. Nah, sistem itu fit. Yang mana sistem itu muncul dari logika dominan. Tadi nggak ada waktu menjelaskan itu. Jadi sistem itu muncul dari aktivitas keseharian kita dalam korporasi, budaya-budaya yang kita bangun, ya, pemahaman-pemahaman bersama yang kita bangun, sehingga kita tuangkan di dalam fortification, ya, kita tuangkan dalam bentuk forming, dalam bentuk membentuk, ya, yang itulah kita buat sistem. Maka ketika SDM, misalnya SDM silih berganti, ya, kita punya kemampuan SDM yang bagus, diambil kompetitor, pro hire, ya, di hijack, ya tidak masalah juga. Ya, mungkin beberapa orang melihat, wah ini menjadi pesaing kita nih, gitu. Ya, maka apa sih sebetulnya sumber daya utama yang akan susah untuk ditiru itu adalah sistem, ya sistem. Jadi kalau kita sudah punya sistem, ketika in context of SDM diambil, maka SDM yang baru akan mengikuti sistem kita, ya, akan mengikuti framework yang kita bikin, SOP yang kita bikin. Ya. Justru dengan adanya industri yang sangat kompetitif sekarang, itu juga menguntungkan perusahaan. Artinya orang-orang yang akan bertahan itu adalah yang benar-benar terseleksi, ya terseleksi. Nah, jadi sumber daya itu yang paling susah untuk ditiru adalah sistem. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sistem ini bisa equal muncul pada sebuah nama, ya, nama. Ini bisa kita jual menjadi sumber daya keunggulan pendapatan lagi. Misalnya ada perusahaan memberikan lisensinya. Nah, misalnya KMMB nih, ya. KMMB ketika sistemnya sudah form, ya, bisa jadi 5 tahun lagi kita bikin partnership nih. KMMB chapter Malaysia, KMMB chapter Singapura. Apa sih yang kita berikan? Ya kita license system. Seperti itu. Nah, di industri yang kreatif, sebetulnya yang sangat turbulen lagi itu selain SDM, itu adalah market. Ya. Preferensi market itu sangat berubah-ubah yang sangat cepat. Ya. Sangat mungkin Cindy hari ini suka makan makanan-makanan Korea gara-gara suka nonton film Korea misalnya. Iya, hype-hype-nya gitu ya, Pak. Nah, seperti itu. Kena Korean wave, ya. Ada istilahnya itu semua akan Korea pada waktunya katanya. Ya. Hmm, Nah, bisa jadi 5 tahun lagi preferensi pasar bisa berbeda. Sangat mungkin nanti film-film dari mainland China atau Hong Kong akan mendominasi. Sehingga yang biasanya makan makanan Korea akan pindah ke makanan-makanan Chinese food. Ya, atau mungkin chow tofu gitu ya. Smelty tofu gitu ya. Kira-kira film-film dari Taiwan. Nah, preferensi market ini tidak bisa kita kontrol.
Ya, kalau SDM, sistem, tadi yang saya sebut sebagai internal. Ya, internal. Kita contohnya pakai alat Fryo. Tadi disinggung sama Andri. Tapi kalau preferensi market, ini yang tidak bisa kita bendung. Berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Zaman saya kecil, kalau kita mau main, ya kita main di kebun gitu ya. Kita bikin mainan dari pelepah pisang atau apa. Tapi anak saya sekarang preferensi mainannya itu YouTube, game, di mobile phone ya. Maka preferensi market akan sangat berbeda. Jadi kemampuan sumber daya kita dalam menangkap preferensi market yang sangat adaptif, ya, yang sangat agile, ini sangat penting. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menciptakan sumber daya yang adaptif dan agile? Ini yang tanda tanya. Ya, jadi ini menjadi satu catatan, perusahaan harus mampu selalu adaptif dan agile dalam respon preferensi pasar yang selalu berubah-ubah. Seperti itu, Andri. Iya, gimana untuk Mas Andi bisa terjawab dari jawaban pertanyaan Mas Andi? Ya, cukup jelas Mbak Cindy, Pak Baidowi. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Rizky Andi dan rekan-rekan semua. Tidak terasa ini udah di ujung acara yang dimana kita tadi udah belajar ya dari awal hingga sampai terakhir diversifikasi, di mana di awal kita udah membahas tentang bagaimana strategi koperasi itu bisa ada hingga sekarang gitu dan banyak nggak habis-habis gitu tentang strategi koperasi gitu, baik kita lihat dari teori industrialnya, baik dari pasar monopoli ataupun pasar-pasar yang sempurna, hingga teori keuntungan ekonomi yang dikerucutkan lagi ke eh, teori transaction cost, dan sehingga nanti tadi kita juga bahas tentang teori keagenan yang masih di mana setiap kooperasi dijalankan oleh manusia ya masih ada kepentingan dari diri sendiri untuk mengelola sumber daya, sehingga ada juga teori berbasis sumber daya, sehingga kita harus mengetahui lebih dalam juga mengenai sumber daya dari korporasi sendiri gitu ya, telah dijelaskan tadi ya gitu Bapak Ibu, hingga berujung ke diversifikasi bisnis seperti itu. Mungkin itu dari web series kali ini, web series kedua. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan dan teman-teman yang telah menghadiri web series kali ini. Namun untuk teman-teman yang mungkin ada ketinggalan bisa mengunjungi YouTube kami, di YouTube kami KMB, bisa melihat series ini. Mungkin ada yang ketinggalan ya tadi mati, aduh tadi nggak mendengarkan nih, ternyata ada gangguan atau distract lain, itu bisa eh, Bapak Ibu lihat atau rekan-rekan lihat di YouTube kami, yaitu di YouTube KMMB ya yang pastinya gitu. Nanti ada di situ juga ada seri sebelumnya, sehingga bisa belajar mengenai seri-seri sebelumnya atau seri saat ini gitu, supaya tetap bisa mendapatkan ilmunya gitu, tidak sia-sia gitu ya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu untuk dapat mengisi absen, sehingga nanti kami ada sertifikatnya juga yang akan dikirimkan melalui email. Sehingga jangan lupa ya untuk mengisi absen, karena itu buat mungkin sertifikatnya mungkin buat kenakan atau bahkan buat tambahan ya, kalau kuliah mungkin tadi ada SKP gitu ya, tambahan SKP untuk jika mengikuti web series ini gitu ya. Begitu akhir dari web series kali ini. Selanjutnya mungkin jangan lupa juga sekali lagi untuk series minggu depan Bapak Ibu dan rekan-rekan mengenai parenting strategi di hari Jumat tanggal 22 pukul 9 pagi, sehingga mungkin diluangkan ya waktunya untuk belajar lebih dalam dengan speaker kami Pak Badui yang pastinya, dan juga speaker kedua kita yaitu ada Mas Rizky Andri gitu. Cukup sekian mungkin ya Bapak. Mungkin ada tambahan dari Pak Badui atau dari speaker Mbak Balkis Saldila, atau mungkin Dari dari Bapak saya Dwi dulu. cukup, Cindy. Cukup. Iya, baik. Dari Mbak Balkis? Dari saya juga sudah cukup. Iya, baik. Terima kasih. Cukup sekian dari kami, website kedua di pagi hari ini. Jika ada salah kata dari saya juga, Cindy Paulina sebagai host pemandu acara ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cindy.